Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal vektor DR3 yang telah saya berikan pada pertemuan 2 kemarin. Kita langsung saja. Soal yang pertama, diketahui titik A sama dengan 3,4,7 dan titik B min 2,5,1. Tentukan vektor posisi dari vektor AB dan gambarkan. Yang pertama kita cari dulu vektor posisinya, yaitu dengan rumus X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Kita tahu bahwa titik A itu X1, Y1, Z1, dan titik B ini X2, Y2, Z2. Sehingga kita tinggal langsung masukkan saja X2 dikurang X1 itu min 2 dikurang 3 sama dengan min 5. Y2 dikurang Y1 itu 5 dikurang 4 sama dengan 1. Z2 dikurang Z1 itu 1 dikurang 7 sama dengan min 6. Sehingga vektor posisi dari vektor AB adalah min 5, 1, min 6. Atau min 5i plus J min 6K. Kemudian gambarnya, pertama kita perhatikan dulu yang vektor A. Cara menggambarnya kita mulai dengan menentukan koordinat titik-titiknya. Kita lihat yang sumbu X yang berwarna merah, X positif, yaitu yang titik ungu ini 3,0,0. Dan yang Y positif, yang titik ungu itu 0,4,0. Kemudian Z positif yang ke atas yang berwarna biru yaitu 0,0,7. Nah, dari titik-titik ini kemudian kita tarik garis putus-putus dan kemudian kita hubungkan dan tarik garis dari titik pusat sehingga membentuk vektor A. Hal yang sama juga dilakukan untuk menggambar vektor B. Setelah vektor A dan vektor B terbentuk, kemudian kita tarik garis sehingga terbentuklah vektor posisi dari vektor AB yang berwarna biru muda ini. Selanjutnya untuk nomor 2, diketahui vektor A sama dengan 3i plus 4j plus k, dan vektor B sama dengan 2i plus j plus k. Jika vektor A dan vektor B saling tegak lurus atau ortogonal, maka tentukan nilai dari P. Kita tahu kalau dua vektor yang saling tegak lurus itu, maka vektor A dot vektor B-nya sama dengan 0. Sehingga kita langsung masukkan saja vektor A-nya 3P1 dot vektor B 2, 1, 1 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan 3 dikali 2 itu 6 ditambah P dikali 1 itu P ditambah 1 dikali 1 yaitu 1 sama dengan 0. P ditambah 6 tambah 1 itu 7. P tambah 7 sama dengan 0. Sehingga nilai P sama dengan min 7. Selanjutnya nomor 3. Diketahui vektor A sama dengan 4i min 2j ditambah 2k. Dan vektor B sama dengan 2i min 6j ditambah 4k. Tentukan proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Jadi kalau proyeksi vektor ortogonal itu pasti hasilnya menghasilkan vektor. Terlebih dahulu kita cari vektor A dan vektor B-nya, yaitu vektor A-nya 4 min 2, 2 dot vektor B 2 min 6 4 sama dengan 4 dikali 2 8 ditambah
min 2 dikali min 6 jadi positif 12, ditambah 2 dikali 4 yaitu 8, sehingga dijumlahkan menjadi 28. Kemudian kita cari panjang vektor B, itu sama dengan akar 2 kuadrat ditambah min 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 36 ditambah 16 sama dengan akar 56. Kemudian kita langsung masukkan ke rumusnya. Panjang vektor C sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor B dikuadratkan, kemudian dikali vektor B-nya. Jadi kita sudah dapatkan vektor A dot vektor B itu 28 per panjang vektor B-nya akar 56 dikuadratkan. Dikali ini panjang dikali vektor B-nya. Dikali vektor B-nya. Sehingga sama dengan 28 per akar 56 dikuadratkan itu 56 dikali vektor B-nya. Kemudian kita sederhanakan sama-sama dibagi 28. Sehingga 1/2 dikali vektor B. Ini kita hitung menggunakan perkalian skalar biasa. Sehingga 1/2 dikali 2i menjadi i, 1/2 dikali min 6j hasilnya min 3j, 1/2 dikali 4k hasilnya 2k. Dan ini adalah hasil proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Jadi menghasilkan vektor. Selanjutnya, nomor 4, diketahui vektor A sama dengan min akar 3i ditambah 3j ditambah k. Dan vektor B akar 3i ditambah 2j ditambah 3k. Tentukan proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Kalau tadi pada nomor 3 tentukan proyeksi vektor. Tapi nomor 4 tentukan proyeksi skalar, maka hasilnya akan menghasilkan bilangan atau skalar. Caranya juga sama. Pertama kita tentukan vektor A dot vektor B-nya. Didapatkan hasil 6. Kemudian cari panjang vektor B-nya, menghasilkan 4. Dan langsung ke rumusnya. Bedanya kalau tadi penyebutnya dikuadratkan kemudian dikali vektor B, tapi kalau proyeksi skalar hanya vektor A dan vektor B per panjang vektor B. Ya, hasilnya 6/4 sama dengan kita sederhanakan menjadi 3/2. Selanjutnya nomor 5, diketahui vektor P sama dengan I plus akar 2J min akar 5K. Dan vektor Q sama dengan I min akar 2J min akar 5K. Maka tentukan sudut antara kedua vektor tersebut. Pertama kita cari vektor P dot vektor Q-nya. Itu sama dengan vektor P 1 akar 2 min akar 5 dot vektor Q 1 min akar 2 min akar 5. Sama dengan 1 dikali 1 itu 1. Akar 2 dikali min akar 2 menjadi min 2. Kemudian min akar 5 dikali min akar 5 menjadi positif 5. Sehingga hasilnya 1 dikurang 2 ditambah 5 sama dengan 4. Kemudian kita cari panjang vektor P-nya. Sama dengan akar 1 kuadrat ditambah akar 2 dikuadratkan ditambah min akar 5 dikuadratkan. Sama dengan akar 1 tambah 2 tambah 5. Sama dengan akar 8 yaitu 2 akar 2. Vektor Q-nya juga sama karena angkanya ini sama.
Sehingga panjang vektor P dan panjang vektor Q itu menghasilkan panjang yang sama, yaitu 2 akar 2. Kemudian langsung masuk ke rumusnya. Rumus sudut antara dua vektor, yaitu cos theta sama dengan vektor P dot vektor Q per panjang vektor P dikali panjang vektor Q. Sama dengan, tadi vektor P dot vektor Q-nya itu kan sama dengan 4. Kemudian panjang vektor P dan panjang vektor Q-nya itu sama, yaitu 2 akar 2. Sehingga cos theta sama dengan 4 per 2 dikali 2 itu 4, akar 2 dikali akar 2 yaitu 2. Sehingga 4 kali 2 menghasilkan 8. Cos theta sama dengan, kita sederhanakan, 4 per 8 ini menjadi 1 per 2. Kemudian theta sama dengan arc cos 1 per 2. Atau cari nilai theta berapa yang menghasilkan 1 per 2, yaitu tetanya sama dengan 60 derajat, sehingga sudut antara kedua vektor tersebut yaitu 60 derajat. Selanjutnya nomor 6. Diketahui vektor P sama dengan 4i tambah j min 5k. Dan vektor Q sama dengan I plus 7J min 4K. Tentukan panjang vektor QP dan selidikilah apakah panjang vektor QP itu sama dengan panjang vektor PQ. Kalau panjang vektor QP berarti yang harus kita tahu Q itu X1. Itu yang X1, Y1, Z1, dan P itu yang X2, Y2, Z2. Nah, kebalikannya, kalau panjang vektor PQ berarti yang P itu X1, Y1, Z1, dan yang Q X2, Y2, Z2. Jadi harus bisa menentukan yang mana X1, X2, Y1, Y2, Z1, dan Z2. Sehingga kita langsung masukkan saja yang vektor QP sama dengan akar X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 dikurang Z1 dikuadratkan. Nah, X2-nya itu berarti 4 dikurang 1 kuadratkan ditambah 1 dikurang 7 dikuadratkan ditambah min 5 dikurang min 4 dikuadratkan sama dengan hasilnya akar 3 kuadrat ditambah min 6 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 9 tambah 36 ditambah 1 sama dengan akar 46. Kemudian untuk yang PQ sama dimasukkan juga X2 nya berarti X2, Y2, Z2 itu berarti yang P, vektor P, dan yang X1, Y1, Z1 itu yang vektor Q. Ternyata hasilnya ini sama, yaitu akar 46. Berarti ini membuktikan bahwa memiliki sifat komutatif. Yang ketujuh, diketahui vektor A sama dengan 2i min j plus 3k dan vektor B sama dengan i plus 2j min 2k. Tentukan perkalian silang antara vektor A dan vektor B. Perkalian silang itu berarti artinya perkalian cross. Langsung saja, vektor A cross vektor B sama dengan determinan, ini determinan I, J, K, kemudian baris yang pertama itu kita
masukkan I, J, K setiap elemennya, kemudian baris yang kedua itu masukkan vektor A, baris yang ketiga masukkan vektor B. Nah, cara menghitungnya seperti menghitung determinan matriks. Kita tulis lagi yang kolom ke-1 sama kolom ke-2, kemudian kita kalikan. Yaitu yang bagian pertama, I dikali min 1 dikali min 2, hasilnya 2I. Tambah J dikali 3 dikali 1, yaitu 3J, ditambah K dikali 2 dikali 2, yaitu 4K. Tutup kurung, dikurang. Sekarang dari sini, J dikali 2 dikali min 2, hasilnya min 4J, ditambah I dikali 3 dikali 2, hasilnya 6I, kemudian K dikali min 1 dikali 1, hasilnya min K atau ditambah min K, sama saja min K. Kemudian kita kelompokkan yang I, itu 2I, min dikali positif 6I menjadi negatif 6I, kemudian ditambah 3J, lalu ditambah 4J, ini negatif dikali negatif 4J jadinya positif 4J, kemudian 4 ditambah 4K, kemudian negatif dikali negatif K menjadi positif K, sehingga ditambah K. 2I dikurang 6I yaitu min 4I, 3J ditambah 4J yaitu 7J, 4K ditambah K yaitu 5K, sehingga hasilnya min 4I plus 7J plus 5K. Jadi perkalian silang atau perkalian cross antara dua vektor itu menghasilkan vektor. Soal yang terakhir, diketahui panjang vektor A sama dengan 4, panjang vektor B sama dengan 5, dan alfa sama dengan 45 derajat. Maka tentukan vektor A dan vektor B dan panjang vektor A cross vektor B. Yang pertama yang A, kita tahu kalau panjang kalau vektor A dan vektor B, kemudian diberitahu alfanya, maka rumusnya vektor A dan vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa, sama dengan panjang vektor A-nya 4, panjang vektor B-nya 5, 4 kali 5 dikali cos alfa, cos 45 derajat. 4 dikali 5 itu 20, cos 45 itu 1/2 akar 2, sehingga 20 dikali 1/2 akar 2 sama dengan 10 akar 2. Yang B, panjang vektor A cross vektor B. Kita tahu kalau panjang vektor A cross vektor B itu sama saja panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sin alfa. Tinggal langsung kita masukkan 4 kali 5 kali sin 45 derajat sama dengan 4 kali 5 20, sin 45 hasilnya juga 1/2 akar 2, sehingga hasilnya 20 kali 1/2 akar 2 yaitu 10 akar 2. Kebetulan saja ini alfanya 45 derajat, sehingga menghasilkan hasil yang sama. Demikian pembahasan mengenai soal-soal vektor di R3. Semoga membantu teman-teman sekalian untuk lebih memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.